Halo sahabat channel Dosanku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami. Pada hari ini saya akan menyampaikan tema mengenai imunisasi. Sebelum kita masuk ke tema imunisasi, jangan lupa saya ingatkan kembali untuk klik tombol subscribe, like, dan jangan lupa nyalakan juga tombol loncengnya ya untuk mendukung channel kami agar berkembang dengan baik. Terima kasih. Guys, ngomong-ngomong cowok cewek yang penting subscribe. Kalau enggak ntar digigit cacing. Oke, dadah, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan menyampaikan tema mengenai imunisasi. Sebelumnya kita akan membahas mengenai imunisasi, yaitu kita tahu dulu apa sih itu imunisasi ya. Imunisasi sendiri itu berasal dari kata imun ya, atau kebal atau resisten. Di mana imunisasi sendiri adalah suatu cara untuk meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu antigen ya, sehingga bila kelak ia terpajan antigen yang serupa tidak akan terjadi suatu penyakit. Jadi imunisasi ini sendiri adalah suatu cara meningkatkan kekebalan dari seseorang. Jadi seseorang ataupun pada balita itu ya, itu adalah memang yang dimaksud dengan imunisasi, atau tujuan daripada imunisasi ini adalah untuk meningkatkan kekebalan pada seseorang. Jadi saat terpajan suatu penyakit, dia tidak akan kena sakit itu. Selanjutnya, imunisasi sendiri itu merupakan suatu upaya untuk menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit. Jadi untuk meningkatkan kekebalan yang dimiliki seseorang secara aktif terhadap sebuah penyakit. Kemudian imunisasi sendiri berarti anak itu diberikan kekebalan terhadap suatu penyakit, di mana anak kebal terhadap suatu penyakit tapi belum kebal terhadap penyakit yang lain. Jadi nanti akan ada diberikan beberapa imunisasi, di mana salah satu imunisasi itu hanya terfokus pada salah satu penyakit saja yang akan diberikan kekebalannya. Kemudian tujuan daripada imunisasi adalah yang pertama, mencegah terjadinya penyakit tertentu pada seseorang dan menghilangkan penyakit tertentu pada sekelompok masyarakat atau populasi, dan bahkan menghilangkan suatu penyakit tertentu. Jadi seperti saya ambil contoh kemarin ya, saat kasus COVID itu kan juga ada imunisasi ya, imunisasi tentang COVID. Jadi hal tersebut digunakan atau bertujuan untuk menekan kejadian COVID pada seseorang. Itu salah satu contohnya ya. Jadi tapi ini nanti kita pembahasannya, imunisasinya adalah kepada balita. Jadi nanti ada beberapa imunisasi wajib yang harus diberikan kepada balita tersebut. Selanjutnya itu menurunkan angka kesakitan dan kematian dari penyakit yang dapat dicegah dengan cara imunisasi. Jadi tujuan yang kedua di sini yaitu untuk menurunkan angka morbiditas ya, sehingga mortalitas juga akan turun ya, seperti itu. Jadi penyakit yang dicegah, yang dapat dicegah dengan cara imunisasi, jadi seperti TBC, campak, hepatitis dan lain-lain. Nanti kita bahas satu persatu. Kemudian selanjutnya adalah memberikan kekebalan pada bayi agar dapat mencegah penyakit dan kematian bayi serta anak yang disebabkan oleh penyakit yang sering terjangkit. Jadi ada beberapa kasus memang pada balita dia sering terkena penyakit tersebut. Makanya pada balita itu ada beberapa fokus imunisasi yang memang harus diberikan pada balita, atau yang pokok yang memang balita tersebut harus mendapatkan. Kemudian kita akan membahas jenis-jenis imunisasi ya. Yang pertama adalah imunisasi, ada dua sebenarnya untuk jenis-jenis imunisasi sendiri. Yang pertama adalah imunisasi aktif, di mana merupakan suatu pemberian suatu bibit penyakit yang telah dilemahkan atau dinamakan dengan vaksin. Yang kita tahu sendiri ada yang dinamakan dengan vaksin, seperti itu. Jadi di dalam vaksin sendiri itu adalah merupakan suatu bibit penyakit yang telah dilemahkan agar nantinya sistem imun tubuh berespon spesifik dan memberikan suatu ingatan terhadap antigen ini, sehingga ketika terpapar lagi tubuh dapat mengenali dan meresponnya. Jadi misalnya kita dikasih vaksin COVID ya, kemarin misalnya kita dikasih vaksin COVID, jadi yang
virus COVID tersebut kan diberikan ke tubuh kita, tapi yang sudah dinonaktifkan atau dilemahkan. Dan saat kita terpapar COVID, tubuh kita itu berespon, oh saya sudah mengenali jenis virus ini. Jadi secara otomatis tubuh itu akan merespon, jadi tidak terlalu menderita kesakitan seperti itu. Kemudian contoh imunisasi aktif adalah pada balita yaitu polio dan campak, ya. Itu dinamakan dengan imunisasi aktif. Jadi di dalam vaksinnya polio dan campak itu merupakan virus dari campak ataupun polio yang telah dilemahkan seperti itu. Kemudian dalam imunisasi aktif sendiri terdapat beberapa unsur dari vaksin tersebut, ya. Kita akan membahas di sini apa aja sih unsur daripada vaksin. Yang pertama yaitu dikatakan dengan vaksin, ya. Vaksin sendiri itu dapat berupa organisme yang secara keseluruhan dimatikan, ya, ataupun dilemahkan, ya. Jadi yang diambil nanti adalah eksotoksinnya yang didetoksifikasi saja. Jadi diambil eksonya saja, kemudian atau endotoksinnya aja. Jadi racunnya aja sedikit itu ya yang terikat pada proteinnya. Jadi di dalam komponen virus tersebut kan ada beberapa bagian, ya. Salah satunya ada yang terikat dalam proteinnya seperti polisakaridanya, di situnya itu yang diambil beberapa bagiannya saja yang di sini. Kemudian diekstrak dan dari itu nanti dasarnya akan menimbulkan sebuah antigen yang harus merupakan bagian dari organisme yang dijadikan sebagai vaksin. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa vaksin sendiri adalah salah satu komponen dari si virus tersebut diambil, kemudian dilemahkan ataupun dinonaktifkan. Itu ada beberapa jenisnya, ya. Kemudian yang kedua, unsur dalam vaksin sendiri adalah adanya pengawet, stabilisator dan atau antibiotik, ya. Jadi merupakan zat yang digunakan agar vaksin tetap dalam keadaan lemah, ya. Jadi tadi kan ada beberapa vaksin yang dilemahkan, ada yang dinonaktifkan seperti itu. Jadi gunanya daripada pengawet, stabilisator dan juga antibiotik ini adalah mencegah atau menjaga kondisi daripada komponen atau struktur dalam vaksin ini tetap dalam keadaan lemah serta stabil saat diberikan kepada inangnya atau kepada balita tersebut atau kepada kita, seperti itu. Selanjutnya adalah cairan pelarut, ya. Ini bisa berupa air steril atau juga cairan kultur jaringan. Jadi sesuai dengan kebutuhannya, ya. Kemudian ada lagi yaitu ajuvan, yaitu terdiri dari garam aluminium yang berfungsi meningkatkan sistem imun daripada antigen ketika antigen terpapar dengan antibodi tubuh, ya. Itu ada beberapa jenis daripada vaksin, ya. Ada empat tadi, ada vaksinnya, kemudian ada cairannya, kemudian ada zat pengawet dan juga ada adjusannya. Kemudian kita akan berbicara mengenai imunisasi pasif. Tadi kan yang aktif. Aktif itu adalah mengambil beberapa komponen atau salah satu komponen daripada bagian si virus atau bakteri tadi yang akan dijadikan bahan vaksin, yang dilemahkan atau bahkan dinonaktifkan. Itu yang dikatakan dengan imunisasi aktif. Sekarang kita membahas mengenai imunisasi pasif, ya. Jadi imunisasi pasif sendiri itu merupakan suatu proses meningkatkan kekebalan tubuh dengan cara pemberian zat imunoglobulin, di mana zat yang dihasilkan ini melalui suatu cara atau proses infeksi yang dapat berasal dari plasma manusia, ya, ataupun dari binatang seperti itu. Kemudian contoh imunisasi pasif ini bisa dengan cara ATS, ya, atau antigen antitetanus serum. Jadi ambil serumnya untuk pencegahan daripada tetanus. Contoh lainnya bisa pada bayi baru lahir yang sudah lahir itu, dia itu kan sudah mendapatkan antibodi secara alami, ya, dari ibunya melalui darah plasenta selama proses dalam kehamilan, ya, atau dalam kandungan. Seperti itu juga salah satu dikatakan imunisasi pasif, karena saat ibu mengandung segala hal, segala kebutuhan, segala nutrisi dan bahkan kekebalan tubuh itu juga bersumber daripada plasenta bayi tersebut yang diberikan oleh ibu. Jadi melaluinya plasenta. Selanjutnya itu macam-macam imunisasi dasar, dan ini yang harus atau wajib didapatkan balita, ya, awal. Jadi imunisasi pokok atau dasar yang wajib diterima oleh balita tersebut. Yang pertama adalah BCG, ya. BCG di sini atau dinamakan dengan imunisasi Bacillus Calmette, atau berfungsi mencegah penularan penyakit TB atau TBC, ya, tuberkulosis. Kita tahu sendiri batu rejan itu atau dikatakan sebagai tuberkulosis yang disebabkan oleh sekelompok bakteri bernama Mycobacterium tuberculosis complex, ya. Jadi fungsi daripada pemberian BCG
adalah untuk mencegah terjadinya TBC pada bayi tersebut ya. Kemudian untuk di masa mendatang juga kita tahu sendiri BCG pemberiannya yaitu dengan cara suntikan intrakutan ya, atau suntikan di bawah lapisan kulit paling luar ya. Lokasinya bisa di lengan kanan atas, jadi di bagian sini disuntikan vaksin BCG ini dengan dosis kurang lebih 0,0 cc itu pada bayi. Kalau pada kita dewasa 0,1 cc. Perlu diingat kalau diberikan BCG pada dewasa harus dilakukan Mantox test dulu ya, atau tes tuberkulin, dan dipastikan tes ini harus negatif dulu sebelum kita kalau dewasa mau imunisasi BCG. Tapi kalau pada bayi baru lahir itu atau usia 1 bulan biasanya itu diberikan yang di sini ya, yang di lengan kanan atas, biasanya kan kayak cubitan gitu bentuknya. Kemudian imunisasi BCG ini tidak boleh diberikan pada kondisi seorang anak ya ataupun balita yang menderita penyakit kulit yang berat atau menahun. Jadi terdapat penyakit kulit berat, itu tidak boleh diberikan, seperti eksim ya, jadi kulitnya agak keras gitu, kemudian gatal seperti itu ya, ataupun furunkulosis, itu juga tidak boleh diberikan imunisasi BCG. Kemudian imunisasi juga tidak boleh diberikan pada orang atau anak yang sedang menderita TBC. Jadi jika pada balita ataupun kita yang dewasa sudah positif TBC, itu tidak boleh diberikan yang namanya imunisasi BCG. Jadi harus ditunggu dulu sampai TBC tes tuberkulinnya itu negatif, baru boleh diberikan vaksin BCG. Selanjutnya adalah imunisasi DPT ya, atau difteri, pertusis, dan tetanus. Jadi dalam satu vaksin itu terdapat 3 komponen ya untuk mencegah penyakit 3 sekaligus. Jadi pencegah penyakit difteri, pertusis, serta tetanus ya. Difteri sendiri kita tahu disebabkan oleh bakteri yang ditemukan di mulut ya, tenggorokan, dan hidung. Difteri ya, dulu pernah kejadian beberapa tahun yang lalu itu difteri sempat tinggi juga ya di Kota Malang, saya lupa tahun berapa itu. Jadi difteri itu adalah sebuah penyakit yang menyerang ya mulut, tenggorokan, dan hidung. Jadi nanti bisa menyebabkan si penderita tersebut akan susah bernafas karena tertutup oleh lendir, dan juga kayak apa itu ya, pukulan kayak bentuknya itu menutup daerah hidung, mulut, serta tenggorokan. Jadi memang harus patut diwaspadai. Kemudian untuk pertusis sendiri atau suatu penyakit yang disebabkan oleh kuman Bordetella pertussis, seperti batu hujan ya, pertussis. Kemudian tetanus sendiri merupakan penyakit yang disebabkan oleh kuman Clostridium tetani. Ya, kita sering tahu kan kalau banyak ya kena tetanus seperti itu. Nah, itu juga salah satu bisa dicegah dengan kita pemberian imunisasi DPT. Jadi dalam vaksin DPT tersebut sudah mencakup 3 komponen atau mencegah 3 penyakit sekaligus, yaitu difteri, pertusis, dan tetanus. Kemudian cara pemberian DPT ini secara intramuskular atau langsung menuju ke otot ya, di mana suntikan ini diberikan bisa pada paha tengah luar atau pada dalam ya. Jadi di paha ya, di paha diberikan. Untuk dosisnya setengah mili ya, atau setengah cc. Pemberian vaksin ini dimulai ya atau dilakukan berjarak 3 kali. Jadi diberikan selama 3 kali dalam umur bayi, dimulai di umur 2 bulan ya. Jadi 2, 3 sampai 4 ya. Ini diberikan selang waktunya atau tenggang waktunya itu selama 4 minggu. Jadi imunisasi ini diberikan 3 kali karena pemberian pertama itu antibodi di dalam tubuh itu masih rendah ya. Kemudian pemberian kedua mulai meningkat, dan pemberian ketiga diperoleh cukupan antibodi. Jadi memang pemberiannya itu intervalnya adalah selama 3 kali. Jadi tadi ya dimulai dari bayi berusia 2 bulan seperti itu. Kemudian efek samping yang ditimbulkan dari pemberian imunisasi DPT adalah yaitu ada efek ringan, berat. Ya, di sini efek ringannya adalah seperti pembengkakan, kemudian nyeri pada tempat penyuntikan, dan sedikit demam. Jadi beberapa efek tersebut itu muncul ketika seorang bayi setelah selesai diimunisasi atau diberikan imunisasi DPT. Biasanya terdapat bengkak ya, tapi di daerah lokal, di daerah bekas suntikannya ada bengkak, itu bisa diatasi dengan cara dikompres ya, dikompres air hangat agar juga bisa mengurangi rasa nyeri di area tempat penyuntikan tersebut. Kemudian jika terjadi demam juga kan biasanya diberikan obat
penurun panas seperti itu. Kalau nggak gitu ya diminumin ASI yang banyak aja, nanti demamnya juga akan turun dengan sendirinya. Kemudian efek beratnya biasanya bayi menangis hebat karena kesakitan ya, atau mungkin sampai dengan terjadinya yang kejang. Hal ini perlu digarisbawahi, kalau sudah terjadi hal seperti itu segera lakukan rujukan ke petugas kesehatan setempat. Kemudian untuk imunisasi selanjutnya yaitu imunisasi campak. Sesuai dengan namanya, imunisasi campak di sini adalah bertujuan untuk memberikan kekebalan aktif terhadap penyakit campak. Di mana penyakit campak ini biasanya dinamakan dengan measles ya, atau rubella, atau penyakit virus akut yang disebabkan oleh virus campak. Kemudian untuk cara pemberian imunisasi campak ini adalah di lengan kiri ya, di lengan kiri bagian atas secara suputan. Kalau tadi kan kita PCG intrakutan di bawah kulit pas, kalau yang ini agak dalam. Jadi suputan itu agak dalam di sebelah kiri atas, lengan kiri atas. Kalau tadi PCG kan di sebelah kanan, lengan kanan atas, seperti itu ya. Untuk dosis pemberiannya itu setengah cc, kemudian ini diberikan hanya 1 kali aja di usia 9 sampai dengan 11 bulan. Jadi rentannya seperti itu, hanya 1 kali pemberiannya. Kemudian ini dalam pemberian vaksin campak ini terlebih dahulu biasanya diberikan pelarut dulu ya. Tadi kan sudah saya sampaikan beberapa unsur pada vaksin tadi ya, ada vaksinnya, ada pelarutnya, dan lain-lainnya tadi. Kemudian efek samping yang ditimbulkan daripada pemberian imunisasi campak ini adalah kurang lebih 15% daripada seseorang yang setelah dilakukan imunisasi campak itu biasanya mengalami demam ringan ya, hanya demam ringan aja. Dan kemerahan di area penyuntikan. Ini berjalan kurang lebih 3 sampai dengan 4 hari ya. Kemudian untuk kontraindikasi atau tidak boleh diberikan imunisasi campak itu yaitu pada orang yang mengalami imunodefisiensi ya, atau individu yang diduga menderita gangguan respon imun karena leukemia atau mungkin karena limfoma ya. Jadi beberapa kasus pada penyakit tersebut tidak boleh atau dilarang untuk diberikan imunisasi campak. Selanjutnya adalah imunisasi polio. Sesuai dengan namanya, imunisasi ini diberikan adalah untuk mencegah penyakit poliomielitis ya, atau penyakit pada susunan saraf pusat ya, yang disebabkan oleh beberapa virus. Jadi tidak hanya satu, jadi satu atau beberapa virus yang menyerang di susunan saraf pusat ya, atau penyakit poliomielitis. Di sini untuk pemberian vaksin polio dapat dikombinasi dengan vaksin DPT ya. Terdapat 2 jenis vaksin polio, ada yang dalam bentuk IPV dan OPV. Kalau IPV sendiri itu diberikan secara injeksi atau disuntik, kalau OPV adalah per oral atau ditetesin ya. Biasanya kalau pada bayi yang Bapak Ibu semua tahu ya, kalau diajak ke posyandu itu biasanya kan ditetesin ya, melalui mulut ya kan, biasanya ditetes. Nah itu yang dinamakan dengan OPV ya, atau oral polio vaksin. Jadi pemberiannya itu dalam bentuk cairan yang diberikan langsung kepada bayi dalam bentuk tetesan ya, atau drop seperti itu. Untuk yang IPV sendiri itu dalam melalui suntikan. Selanjutnya bentuknya ada yang trivalen, ada yang monovalen, dan lain-lain seperti itu. Itu hanya bentuk vaksinnya aja. Kemudian cara pemberiannya itu tadi seperti yang saya sampaikan, dengan cara bisa drop, bisa secara disuntik. Kemudian untuk dosisnya ada 4 kali pemberian ya, ada polio 1, 2, 3, dan 4. Kemudian untuk intervalnya itu tidak kurang dari 4 minggu. Jadi di bulan pertama, kedua, ketiga, keempat itu berinterval atau tidak boleh kurang dari 4 minggu. Jadi pemberiannya itu tidak boleh kurang dari 4 minggu. Kemudian ada lagi untuk lanjutan, imunisasi polio ini diberikan pada usia 1 tahun ya. Setelah kemudian pada saat masuk SD biasanya juga diberikan imunisasi polio ini. Jadi setiap ada berjenjang nanti akan ada lanjutan pemberian imunisasi. Untuk kontraindikasi yang tidak boleh diberikan vaksin polio atau imunisasi polio adalah pada kasus atau orang yang menderita defisiensi imunitas seperti tadi ya, yang pada campak juga, kita tidak boleh memberikan pada penderita yang mengalami defisiensi imunitas. Selanjutnya kita akan membahas mengenai
imunisasi hepatitis B ya, sesuai dengan namanya bahwa imunisasi ini adalah bertujuan untuk mencegah terhadap penyakit hepatitis B disebabkan oleh virus yang telah mempengaruhi organ liver ya. Dan ini pada beberapa kasus itu hepatitis B ini bisa ditemukan dalam cairan tubuh ya. Orang yang terjangkit bisa dalam darahnya, ludahnya, seperti itu. Cara pemberian imunisasi hepatitis ini diberikan 3 kali ya pada umur 0 sampai dengan 11 bulan melalui injeksi ya atau suntikan. Kemudian dalam usia setelah lahir itu bisa dapat diberikan pada usia 0 sampai dengan 7 hari atau bisa kita kenal dengan HB Uniject seperti itu. Dalam bentuk PID ya, prophylactic injection. Kemudian untuk efek samping pemberian daripada imunisasi hepatitis B ini adalah reaksi lokal ya. Jadinya ada rasa sakit di area tempat penyuntikan dan pembengkakan sekitar tempat penyuntikan. Reaksi ini kurang lebih berjalan 2 sampai dengan 3 hari biasanya. Untuk kontraindikasinya ini seperti pada vaksin yang lainnya itu tidak boleh diberikan kepada penderita yang mengalami infeksi berat atau yang disertai dengan kejang. Ini kita akan bahas jadwal pemberian imunisasi ya. Di tabel ini sudah ada tersedia, ada beberapa jadwal imunisasi mulai dari BCG, hepatitis B, polio, kemudian DPT dan campak. Kemudian lanjutannya juga ada di situ semua untuk jadwal imunisasinya. Jadi untuk HB Uniject atau HB 0 itu diberikan pada bayi di usia 0 sampai dengan 7 hari kelahiran. Ya, jadi 1 minggu setelah kelahiran, bisa dari pas awal lahir atau dalam sampai dengan 7 hari. Kemudian BCG dan polio 1 diberikan pada bayi usia 1 bulan, dilanjutkan di usia 2 bulan DPT, HB 1 dan polio 2. Kemudian di usia 3 bulan DPT, HB 2 plus polio 3, dan di 4 bulan DPT, HB 3 plus polio 4. Kemudian di usia 9 bulan diberikan imunisasi campak. Ini untuk imunisasi dasar lengkap di anak kurang dari 1 tahun ya. Jadi imunisasi yang dasar dan ini wajib diberikan pada seorang bayi. Kemudian untuk imunisasi lanjutan itu biasanya kita kenal dengan BIAS ya, bulan imunisasi anak anak sekolah ya. Jadi di kelas 1 SD biasanya dikasih DT dan campak ya. Difteri, tetanus tadi dan campak. Kemudian di kelas 2 ada lagi TD juga, dan di kelas 3 ada lagi TD. Jadi imunisasi BIAS ini berjenjang ya diberikannya. Kemarin juga ada program MR ya, yang measles rubella itu juga bisa diberikan. Jadi disesuaikan dengan program dan kebutuhan memang ya untuk imunisasi lanjutan. Kemudian untuk imunisasi DPT, HB pada usia 18 bulan dan juga 24 bulan adalah termasuk ulangan ya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai KIPI. Nah, hal ini yang biasanya itu menjadi pemikiran juga pada ibu-ibu ataupun keluarga kalau mau melakukan atau memberikan imunisasi kepada balitanya. Karena apa? KIPI ini adalah yang dinamakan dengan kejadian ikutan pasca imunisasi. Jadi hal-hal yang terjadi setelah si balita tersebut dibawa atau diberikan imunisasi biasanya. Ya, KIPI ini merupakan salah satu reaksi tubuh yang tidak diinginkan yang muncul setelah pemberian vaksin. Jadi setelah diberikan vaksin akan merespon tubuh tersebut, dan hal ini yang tidak diinginkan, yaitu dinamakan dengan KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi, di mana KIPI ini terjadi dengan tanda atau kondisi yang berbeda-beda. Jadi mulai yang dari gejala ringan, sedang sampai dengan gejala yang berat. Jadi perlu nanti kita melakukan monitoringnya. Kemudian perlu diingat ya bahwa KIPI ini tidak selalu terjadi pada setiap orang yang diimunisasi. Jadi tidak 100% semua orang atau balita yang diimunisasi itu akan mengalami KIPI. Ini perlu digarisbawahin ya, bahwa tidak semua. Jadi mungkin hanya beberapa atau mungkin tidak ada juga bisa ya, karena KIPI ini tidak selalu ada atau tidak selalu muncul seperti itu. Munculnya gejala ringan cenderung lebih sering ya terjadi dibandingkan reaksi radang atau alergi sampai dengan kejadian anafilaksis atau kejang seperti itu, alergi parah gitu ya. Itu sangat jarang sekali.
Pada keadaan tertentu, lama pengamatan KIPI dapat mencapai masa kurang lebih 42 hari, kemudian ada yang 6 bulan, atau bahkan ada yang beberapa hari, tergantung daripada vaksin yang telah diberikan dan imunisasi yang diberikan tadi. Jadi berbagai macam ya, jadi disesuaikan dengan apa yang telah diberikan tadi vaksinnya. Kemudian untuk gejala KIPI-nya ya, gejala KIPI ringan itu bisa berupa adanya rasa nyeri, kemudian kemerahan dan pembengkakan, itu dikatakan KIPI yang ringan. Biasanya terjadi ya dalam bekasnya penyuntikan itu terdapat agak bengkak sedikit, atau mungkin kemerahan, ataupun nyeri yang menyebabkan balita tersebut menangis. Nah, seperti itu dikatakan dengan KIPI yang sifatnya ringan ya. Jadi yang sering mungkin seperti ini yang ringan ya, rasa nyeri, kemerahan dan pembengkakan. Hal ini bisa diatasi dengan cara pengompresan, kemudian ya di daerah situ untuk mengurangi nyeri serta adanya pembengkakan tersebut. Selanjutnya, untuk respon sistemik dapat berupa munculnya demam, sakit kepala, lemas, hingga rasa tidak enak badan. Hal ini yang perlu kita monitoring ya, jangan sampai berulang atau mungkin bahkan lebih parah untuk menuju ke KIPI yang sangat berat. Jadi kalau sudah ada tanda-tanda seperti demam, sakit kepala, lemas, bahkan tidak mau makan, seperti itu perlu kita lakukan monitor yang lebih lagi seperti apa. Karena KIPI ringan ini biasanya terjadi setelah diberikan vaksin yang dapat membaik dengan cepat. Jadi gejala-gejala tersebut bisa hilang sendiri tanpa kita berikan intervensi apa-apa ya. Seperti tadi misalnya kemerahan, kemudian agak bengkak, seperti itu tidak bisa diberikan apa-apa, akan sembuh dengan sendirinya. Sedangkan untuk gejala KIPI berat itu cenderung langka ya, seperti yang saya ucapkan di awal tadi, bahwa sangat jarang sekali ya kan, tapi bisa menimbulkan dampak yang serius. KIPI berat pun pada umumnya disebabkan oleh respon sistem imun terhadap vaksin yang menyebabkan adanya reaksi alergi berat. Jadi tubuhnya itu menolak ya, terdapat reaksi alergi berat terhadap bahan vaksin, menurunkan trombosit, kemudian menyebabkan kejang dan hipotonia atau distansi pada otot seperti itu. Itu sangat jarang sekali terjadi ya pada kasus respon yang berat seperti ini atau gejala KIPI berat. Tapi perlu diwaspadai itu tadi. Jika kita menemukan beberapa kasus yang ringan tadi, setelah kita monitoring ternyata tidak ada perbaikan, malah menuju ke yang sistemik, kemudian sampai yang berat, maka harus segera kita lakukan rujukan ya, seperti itu. Karena semua gejala KIPI berat itu dapat diatasi dan sembuh secara total tanpa adanya dampak jangka panjang. Jadi harus benar-benar diatasi sedini mungkin, jadi biar tidak ada jangka panjangnya yang ke dalam tubuh itu tadi. Seperti itu yang bisa saya sampaikan pada pembahasan kita tentang imunisasi pada tema kali ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Jika dirasa informasi dari saya ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman Anda atau keluarga Anda terdekat. Jangan lupa tetap bawa balita Anda untuk datang ke posyandu dan diberikan imunisasi. Jangan lupa tadi ya, imunisasi dasar. Ada BCG, ada polio, ada hepatitis, DPT, dan juga HB, campak ya. Jadi dalam jangka tadi untuk mendapatkan beberapa jenis imunisasi dasar tadi, paling tidak minimal itu yang sudah didapatkan balita. Selanjutnya akan diberikan beberapa lanjutan imunisasi tadi. Demikian, semoga bermanfaat untuk materi kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. See you next video.